Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dal hadirun al muhtaramun, di pagi hari yang mulia ini kita akan membaca hadis yang ke-238, yaitu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bersumber daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal Rasulullah sallallahu alaihi, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in, aku diperintahkan untuk sujud kepada 7 anggota badan. Diperintahkan oleh Rasulullah, atau Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada 7 anggota badannya. Apa saja anggota badan yang 7 tadi? Yang pertama ala sab'ati a'dhamin, ya, dari riwayat mengatakan sab'ati a'dhumin, 7 tulang, ya, dimaksud 7 anggota tubuh. A'dhumin ay a'dha'in, semuanya disebut tulang karena memang tiap anggota tubuh itu ada tulangnya, makanya disebut a'dhumin. Yang pertama alal jabhah, Rasulullah menyampaikan, diperintahkan Allah sujud kepada dahinya. Wa asara bi yadihi ila anfi, Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya ke hidungnya. Apa maksudnya? Wada'a yadahu ala jabhati wa amarraha ala anfi, ay annahuma kal udul wahid min haitsu anna idamul jabha huwa alladhi minhu admul anfi, ya, anna admul jabha huwa alladhi minhu admul anfi. Rasulullah mengatakan diperintahkan untuk sujud kepada dahinya. Rasulullah memberi syarat juga ke hidungnya, karena tulang antara hidung dan dahi itu adalah satu. Dianggap antara dahi dan hidung itu adalah satu. Yang dimaksud diperintahkan sujud kepada dahi berarti juga sujud kepada menggunakan di samping dahi juga menggunakan hidungnya. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal yadain, 2 tangan. Al murad bihima batinul kaffi, yang dimaksud adalah telapak tangan. Warukbaten, 2 lutut, ay musiluma baina asafil atrafil fakhid wa alisak, yang menghubungkan antara paling bawahnya ujung daripada paha dan paling atasnya daripada asyak, betis. Ini yang dimaksud dengan rukbaten, rukbah, ya, lutut. Berikutnya wa atraful gadamin, ujung telapak kaki. Muttafaqun alaih, ai asabi'ihima, jari jemarinya, bi an yajala gadamain, dengan menjadikan 2 telapak kaki qaimain atau qaimatain, tegak berdiri, ala buduni asabi'ihima, di atas jari jemarinya, wa akabahu,
dan juga tegak berdiri di atas tumit atau ujung telapak kaki dari belakang. Murtafaitan, terangkat, fastaqbilu bidhuri qadamai, maka menghadap dengan bagian luar telapak kakinya al-qiblata, ke kiblat. Kama warada fi hadis Abi Hamid, sebagaimana sudah terlewat dalam hadisnya Abi Hamid. Itu hadis yang ke-215. Jadi 7 anggota tubuh, saya ulang kembali, yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad: dahi termasuk hidung itu 1, tangan, telapak tangan berarti 3, lutut ya 5, terus kaki 6, 7. Itu yang dimaksud 7. Namun diingat, kalau ini kaki berdiri, maka sujudnya dengan menjadikan jari jemarinya ditekuk ya, ditekankan demikian sehingga jari jemari kaki ini menghadap kepada kiblat. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kanal maksudu minas sujudi alal jabha atadallul. Ketiga yang dimaksud dari sujud adalah atas dahi adalah atadallul, menghinakan diri, wal khudu', mendekatkan diri dengan merendahkan diri, lil malikil ma'bud, untuk maharaja yang disembah, wala yakumul anfu maqamaha, tidak menduduki hidung kedudukannya, fi dzalika, dalam hal tersebut. Ta'yinu sujud alaiha, penentuan sujud juga termasuk dibanding jabha juga hidung tentunya alaiha. Wa lam yathbut anhu ittisaru fi sujud alal jabha, karena kalau diteliti hadis per hadis tidak ada Rasulullah itu sujud kepada dahinya saja, hidungnya tidak, tapi juga dahi dan hidung, dua-duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahinya juga dan hidungnya menyentuh daripada tanah, sebagaimana dibuktikan dari hadis ke hadis yang ada yang telah dijelaskan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad. Fa isaratul Rasul al-karimi ala anfih in afadat annal anfa la budda minhu fi sujud. Maka Rasulullah memberi isyarat sujud kepada dahi dan memberi isyarat juga kepada hidung, menunjukkan tidak ada faedah lain kecuali dalam sujud hidung juga diikut sertakan tatkala dahi kita menyentuh tanah. Fala yastalzimu ayyakuna udwan wahidan, maka tidak harus atau adanya satu anggota tubuh hakikatan, secara hakikat, biasa yaktafi bi ahadihima, sekiranya cukup dengan salah satu keduanya, kama yaktafi biwat juz'in minal udwil hakiki, sebagaimana dianggap cukup meletakkan satu bagian dari anggota tubuh yang sebenarnya. Tapi yang dimaksud tentunya dengan meletakkan dahi termasuk diantaranya adalah hidung. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis yang dapat diambil, wujubus sujud ala hadhil a'dha, wajibnya sujud atas 7 anggota tubuh ini. Qala Syafi'i wa Ahmad, berpendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, biwujubis sujud ala ba'di kulli wahidin min hadhil a'dha sab'ah, wajibnya sujud atas sebagian, semua, salah satu di antara 7 anggota tubuh ini, yaitu dahi, tangan, lutut dan kaki. Wa dhahabat al-Malikiyah wal Hanafiyah, menurut madhab Maliki dan Hanafi, ila annal wajib as-sujud alal jabhah, mengatakan yang wajib itu dahi saja. Wa qala, dan keduanya berkata, inna sujudu ala baqidil a'dha sunnah. Menurut pendapat madhab Maliki dan Hanafi, kalau sujud dengan menggunakan tangan, sujud menggunakan lutut, sujud menggunakan kaki itu adalah sunnah. Tapi dalam madhab Syafi'i wajib, karena dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dengan jelas menyebutkan. Apalagi dalam hadis yang lainnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Dengan demikian kalau Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, yang pertama fa idza hadaratis salatu falyu'addil lakum ahadukum. Kalau sudah waktunya salat, sesuai dengan perintah Rasulullah, mengikuti Rasulullah dalam salatnya. Kalau sudah masuk waktu salat, salah seorang di antara kita wajib adzan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah adzan salat sunnah seumpamanya wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya menjadi imam orang yang paling dewasa di antara kalian. Ai aqra'ukum, orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Dalam kitab Umdah disebutkan aqra'ukum ai afqahukum, orang yang paling mengerti tentang hukum fikih. Bukan hanya yang indah suaranya, yang bagus suaranya, tapi yang paling ngerti hukum fikih. Itu orang yang paling berhak menjadi imam. Walaupun dia penghafal Al-Quran, suaranya indah tapi tidak menguasai hukum-hukum yang bertalian dengan sholat. Kalau ada orang yang lebih menguasai tentang sholat, suaranya tidak seindah orang yang hafidhul Quran tadi, dan dia tidak hafidhul Quran, cuman hafal ayat surat-surat yang harus dia baca dalam sholat, maka yang faqih tadi lebih utama daripada yang hafid. Ini menurut pendapat ulama ahli fikih, yang diantaranya disebutkan dalam kitab Umdah. Umdah itu dalam fikih, dalam madhab Syafi'i kedudukannya sama seperti Bukhari dan Muslim, Shaykhan, ya, pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Lil hadirun al muhtaramun, yang kedua yang perlu kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Apalagi Rasulullah bukan hanya memerintahkan, tapi juga Rasulullah mencontohkan. Maka cara sholat kita pada waktu sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh, yang diantaranya kaki itu menghadapkan ke kiblat. Coba ini di depan ini. Ini termasuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat 7 anggota tubuh yang dimaksud, yang pertamalah dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan, biasanya sunnahnya terbuka. Yang ketiga, jadi 1, 2, 3, 4, 5 lutut, ini harus tertutup karena aurat. Kalau terbuka adalah tidak sah. Yang keenam dan ketujuh adalah telapak kaki. Telapak kaki ini, jari jemari ini harus ditekan sehingga diarahkan semua jari jemari menghadap kepada kiblat. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau disebut satu persatu, bukan 7 tapi 8. 1 dahi, 2 hidung, 3 2 telapak tangan, ini juga menghadap kiblat. Ya, ini juga menghadap kiblat. 1 dahi, 2 hidung, 3 telapak tangan yang kanan, 4 telapak tangan yang kiri, 5 lutut yang kanan, 6 lutut yang kiri, 7 kaki, itu jari jemarinya ditekuk seperti ini, ya, sehingga menghadap kiblat semuanya. 8 juga demikian. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jadi dari hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian salat, ialah salat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan waktunya. Termasuk diantaranya dalam hadis-hadis yang sebelum yang kita baca, kapan kita baca surat pendek, kapan kita baca surat pertengahan, dan kapan kita baca surat yang panjang. Ini perintah daripada baginda Nabi Muhammad agar salat kita sesuai dengan salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada beberapa studi kasus yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wa yasjudu 'alal jabha wal anfi wal yadain wal rukbatain wal qadamain. Sujud itu menggunakan dahi termasuk hidung, ya. Dahi, hidung, 2 telapak tangan, al yadain bukan tangannya tapi 2 telapak tangan, wadukbaten 2 lutut, wal qadamain 2 kaki, yang dimaksud adalah jari jemarinya ditekuk hingga menghadap kiblat. Amma sujud alal jabha fawajibun.
kalau sujud kepada dahi semua madhab bersepakat, termasuk madhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Maka tatkala sujud kepada dahi, idza sajadta famakkin jabhatak minal arad wala tangkur nagran. Kalau kamu sujud di dahimu, maka posisikan dahimu betul-betul menyentuh tanah atau tempat sujudmu. Sehingga dikatakan dalam beberapa penjelasan, annahu la yakfi fi wadil jabha illa masas. Tidak bisa, tidak dianggap sah sujud itu hanya menyentuh dahinya. Ya. Bal yajib an yatahammal ala maudhi sujudi. Tapi membebankan, kalau sujud itu membebankan dahinya kepada tempat sujudnya. Bithaqli ra'sih wa unuki, dengan beban berat kepala dan lehernya. Hatta tastaqirra jabhata, hingga menetap dahinya. Falau sajada ala kudnin aw hashishin aw sa'in mahsuwin bihima wajaba ayatahamal hatta yang kabisa. Kalau sujud, kalau di bawahnya itu ditaruh kapas umpamanya, ini digambarkan oleh para ulama, tempat sujudnya ada kapas, tempat sujudnya ada rumput, tempat sujudnya ada sesuatu di situ, maka nanti kalau dia sujud ada bekasnya. Kalau dia sujud berarti dia tahamal, membebankan kepalanya dan lehernya kepada tempat sujudnya. Itu sujud yang sah. Kalau sujud hanya sekedar sujud nyentuh diangkat, Rasulullah telah mengingatkan ciri-ciri orang munafik itu kalau sujud ya sama seperti sujudnya burung, ya, matok langsung lari. Ini tidak boleh. Disebutkan di sini jelas kalau sujud kepada dahi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kesepakatan 4 madhab wajib. Dikatakan dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, fa in wada'a ba'dal jabha karahtuhu wa idza'uhu li'annahu sajada al-jabha fa in sajada ala ha'ilin dunal jabha lam yujzi'hu. Kalau sujud kepada sebagian daripada dahinya, katanya Imam Syafi'i, karahtuhu, menurut pendapat saya itu makruh. Tapi cukup, cuman tidak sempurna sujudnya. Sujud yang sebenarnya, fa in sajada ala ha'ilin, saya punya rida, ini rida namanya, atau imamah yang biasa ditaruh di kepala itu, lalu saya sujud dengan rida saya atau imamah saya, tidak sah. Jadi barang yang menempel di tubuh saya dan bergerak dengan gerakan saya, gerakan orang yang sholat, maka orang yang sholat sujud kepada bagian dari benda yang menempel kepada dirinya dan bergerak dengan gerakan dirinya, sujudnya tidak sah. Ini penjelasan para ulama terutama dalam madhab Imam Syafi'i. Disebutkan dalam sebuah riwayat, lima ruya Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu anhu, bersumber daripada Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu anhu, beliau berkata, saqauna ila Rasulillah harramda fi jabahina wa akufana falam yashkuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa panasnya di Mekah atau di Madinah pada waktu itu, sehingga kami kalau sujud tidak mampu, terlalu panas. Ini panas yang menyentuh dahi kami dan panas yang menyentuh telapak tangan kami. Kami mengeluh kepada Rasulullah, Rasulullah lam yaskuna. Dikatakan di sini, li'annahum sakau harram ramda fi jabahim wa akuffihim walau kana al-kasbu wajib laqila lahum usturuha. Rasulullah tidak menjawab. Buktinya apa? Mereka mengeluh, diabaikan oleh Rasulullah. Dan andai kata boleh menutup dahi itu pada waktu sujud dengan benda, ya, yang menempel kepada tubuhnya, pasti Rasulullah mengatakan tutup kepalamu dan tanganmu kalau kamu kepanasan. Tapi Rasul tidak bersabda seperti itu. Falamma lam yakul dzalika dalla annahu la budda min kashfiha. Karena Rasulullah tidak menjawab, ini menunjukkan sujud itu memang wajib membuka jabha, yaitu dahi kita, demikian juga tangan kita, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab ibn al-Arth
di mana beliau mengeluh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad, At-Tahawi dan Al-Baghawi, beberapa ulama ahli hadis yang meriwayatkannya. Wa qaluhu lam yashkuna ay wa lam yujibna ila ma talabnahu. Artinya lam yashkuna itu Rasulullah tidak menjawab tentang keluhan kami. Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan sahabat Khabbab ibn al-Arith, lam yashkuna. Wa amma sujud alal anfi fa huwa sunnah. Ada mengatakan sujud ke hidung itu adalah sunnah. Li marwi Abu Hamid anna Nabiy sajada wa amkana bi jabhati wa anfah min al-ard. Rasulullah sujud hanya dahinya dan hidungnya dari bumi. Fa in tarakahu adza'u, kalau meninggalkannya cukup. Tapi dalam mazhab Syafi'i tadi sudah dijelaskan yang dalam hadis yang kita bahas ini, bahwa sujud itu kalau sujud kepada dahi termasuk kepada hidung. Dan disebutkan di sini, amma hukmul mas'alah fasujud alal jabha wajibun bila khilaf indana. Hukum masalah tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh para sahabat, sujud kepada dahi adalah wajib tanpa ada perbedaan di antara para ulama kami. Wal aula yasjud 'alaiha kulluha, yang lebih utama sujud kepada dahi secara keseluruhan termasuk hidung. Fa in iktasar ala ma yaqul ahli ismu minha azza, kalau sebagian dahi cukup. Ma'nahu makruh karahat tanzi, tapi makruh yang tidak mengakibatkan haram. Hadza huwa shawabu alladzi nassa alaihi Syafi'i, ini pendapat yang benar yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i fil dalam kitab wa qata bihi jumhurul ashab, dan begitu juga kesepakatan ulama yang bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin, saya diperintah oleh Allah untuk sujud kepada 7 tulang, 7 anggota tubuh. Dan Rasulullah menyebutkan 7 anggota tubuh, alal jabha menunjukkan kepada dahinya dan diturunkan ke hidungnya, berarti juga wajib. Yang kedua al yadain, tangan, 2 tangan, telapak tangan, wa rukbatain, 2 lutut, wa atrafil qadamain, dan 2 ujung kaki atau jari jemari kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana jabhatahu anbahu minal ard. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud, beliau memposisikan bagaimana caranya sujud kepada dahi, juga hidungnya digunakan untuk bersujud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'in, aku diperintah untuk sujud kepada 7 anggota tubuh. Al jabha, dahi, wal anfi, hidung, wal yadain, 2 tangan, wal rukbatain, 2 lutut, 2 telapak tangan, yadain, wal rukbatain, 2 lutut, dan yang ketujuh wal qadamain, 2 telapak kaki atau ujung-ujung kaki. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Bahkan di sini disebutkan hadis riwayat Imam Muslim, ya. Wa an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah bersumber dari Abdullah bin Abbas, annahu ra'a rajulan yusalli la yusibu anfahu al-ard fa qala la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibul jabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang sujud hanya dahinya, hidungnya tidak dikenakan. Ini dalam mazhab Syafi'i, sujud itu bukan hanya kepada dahi, ya, tapi juga kepada hidung. Kenapa? Ada dalil lain yang menyebutkan, walaupun ada yang mengatakan sunnah, tapi Rasulullah pernah menegur orang yang sholat pada waktu sujud dahinya saja, hidungnya tidak ikut sujud, tidak dikenakan untuk ikut sujud. Maka Rasulullah bersabda, apa sabda Rasulullah SAW? La sholata, tidak
ada solat atau tidak sah solatnya. Liman la yusibu, bagi orang yang tidak mengenakan anfahu, hidungnya, minal ardi, dari bumi, maisibul jabin, apa yang dikenakan oleh dahi. Sujud, dahi dikenakan kepada tanah tempat sujud, demikian juga hidung dikenakan tempat sujud. Kalau yang mengena kepada tempat sujud hanya dahi, hidung yang tidak menyentuh tempat sujud, kata Rasulullah, la solata, tidak sah solatnya. Ini yang diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian dari hadis yang sudah kita bahas tadi. Apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sujud aja begitu gamblang perincian yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis yang kedua, masru'iyatus sujud alal jabha wal anfi, disyaratkannya sujud, ini diulang kembali, pada dahi dan hidung. Qala Ahmad biwujubil jam'i bainahuma. Imam Ahmad mengatakan wajib untuk sujud kepada dahi termasuk kepada hidung. Falau sajada ala ahadima lam yujzihi dzalik. Kalau sujud ke dahi saja atau ke hidung saja tidak cukup, alias tidak sah. Kalau Abu Hanifah in iktasar ala ahadima jazam al-gharaha. Kalau sujud ke hidung saja atau sujud ke dahi saja sah tapi makruh. Wa qala Malik wa Syafi'i, berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, al-wujub fi sujud wad'il jabha, meletakkan dahi, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Amma sujud alal anfi fa huwa sunnah, sujud kepada hidung adalah sunnah. Wa yudu inda Malik in taraka sujud alaih. Dan Imam Malik mengatakan mengulang walaupun sunnah, mengulang sujudnya kalau tidak menyentuhkan hidungnya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan satu persatu daripada hadis tersebut, lebih baik walaupun dalam pendapat Imam Syafi'i dikatakan sunnah, seharusnya kita mengikuti sunnah Rasulullah dan seharusnya kita menggunakan juga hidung kita untuk bersujud. Ada sebuah cerita yang cukup indah yang terjadi kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor, ada anak muda datang ke rumah beliau. Pada saat anak muda ini datang ke rumah beliau, disuguhkan minuman. Tidak tahunya anak muda ini minum dengan tangan kiri. Tatkala anak muda ini minum dengan tangan kiri, ditepis oleh Habib Abdullah bin Muhsin sampai minumannya tumpah dan gelasnya pecah. Maka setelah masuk Habib Abdullah bin Muhsin berjumpa dengan istrinya, ditegur sama istrinya, "Ya Habib, kenapa kok tidak ditegur secara baik-baik? Wahai anak muda, jangan kamu minum dengan tangan kirimu, minum dengan tangan kananmu, itu sunnah. Kenapa tidak ditegur demikian wahai Habib? Kok langsung dipecahkan?" Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, lebih baik tumpah air minuman tadi dan pecah gelasnya, yang penting sunnah Nabi tidak tumpah dan tidak pecah. Ini betapa Habib Abdullah bin Muhsin dan para salaf kita bertahan untuk mempertahankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa mencintai aku dia akan bersamaku di surga. Ini ya ikhwan al-muhtaramun, harus diperhatikan. Sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Hukumnya ini apa? Sunnah. Bukan untuk ditinggalkan, tapi sunnah itu untuk diamalkan. Begitu pengertian para ulama kita, para salaf kita. Sehingga sebagian salaf kita pernah mengatakan, aku sudah mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah aku lakukan kecuali satu. Kalau apa? Aku tidak punya anak yang namanya Fatimah dan tidak punya mantu yang namanya Ali. Adapun sunnah yang lainnya, perbuatan Nabi yang lainnya sudah aku lakukan semuanya. Ini tamassukuhum bis sunnah, mereka berpegang teguh dengan sunnah baginda Nabi Muhammad, apalagi dalam sholat termasuk sujud menggunakan dahi, diikut sertakan juga
hidung, walaupun dalam mazhab Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Naam. Hadis berikutnya, an Ibni Buhaina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib bin Al-Harith Al-Ausi Al-Ansari Abu Imara. Sahabat ini pernah hadir perang Uhud dan Hudaybiyah, meriwayatkan sekitar 305 hadis, wafat di Kufa pada tahun 71. Ini perawi hadisnya. Adapun itu Barra ya, hadis yang idza sajadta fadha kaffaik warfa mirfaqatak. Hadis yang 240. Jika kamu sujud, letakkan dah dua telapak tanganmu dan angkatlah mirfaqaik, dua sikumu. Hadis yang pertama dari Ibu 239 Ibnu Buhaina. Ibnu Buhaina itu adalah Abdullah bin Malik bin Al-Ghasab Al-Asadi. Ibunya namanya Buhaina, Abu Muhammad, masuk Islam, termasuk orang para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dan dia singgah di Batan Wadi Raim, tempat yang kira-kira 330 mil dari Madinah. Meriwayatkan 27 hadis. Dan meriwayatkan hadis dari dia Hafiz bin Asim, dan wafat di masa Muawiyah, yaitu hadis yang 239. Disebutkan di situ farraja baina yadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud menjauhkan atau merenggangkan. Ba'ada bainahuma, menjauhkan, merenggangkan. Wa najja wa naha, ya menyingkirkan, ya merenggangkan, kullu yadin anil jambi, setiap tangan dari sisi tubuhnya. Jadi kalau sujud laki-laki itu agak dikembangkan. Nah, sujud itu agak dikembangkan, bukan dikempit gini. Dan jari jemarinya direnggangkan agar bisa menghadap kiblat, bukan dipepet gini, tapi direnggangkan sedikit. Hatta yabdua bayata ibtai, hingga tampak ujung ketiak baginda Nabi Muhammad yang putih bersih. Karena pada masa itu lengan tangan itu tidak panjang seperti sekarang ini, sehingga ujung ketiaknya baginda Nabi Muhammad kelihatan. Ini cara sujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fiqhul hadis yang dapat kita ambil daripada hadis ini, masru'iyatul mujafatul ududain anil janbain fi sujud liyadhura kullu idwin mahallahu wa yatamayyaz. Disyariatkannya menjauhkan antara tangan bagian atas ini dari tubuh kita, yang kanan dan yang kiri, tangannya dijauhkan dalam sujud agar tampak setiap anggota tubuh di tempatnya dan bisa terbedakan. Ini sunnah yang pertama. Jadi beda dengan sujudnya perempuan. Naam, untuk sementara itu saja yang kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah pada masa berikutnya atau minggu depan akan kita bahas hadis berikutnya, bagaimana perbedaan sholat perempuan dan sholat laki-laki. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadikan kita lebih mencontoh baginda Nabi Muhammad dalam sholat kita dan kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita berharap bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillah khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillah khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillah khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
wa mu'afati min fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.